Real Madrid memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketika bursa transfer dibuka pada tahun baru. Sebulan yang lalu, bel tanda bahaya berbunyi di Real Madrid. Los Blancos gagal mendominasi setiap kompetisi sebagaimana mestinya, eksperimen Kylian Mbappe gagal, teriakan Carlo out, jual Vini, Jude juga tidak bisa mencetak gol. Barcelona, yang jauh lebih muda, lebih menarik, dan tidak punya uang, dianggap telah memenangkan Liga. Nah, ternyata, sepak bola itu tidak menentu. Performa buruk Blaugrana, ditambah beberapa kemenangan Madrid, serta keberhasilan meraih Piala Interkontinental, semuanya tiba-tiba tampak cukup baik buat tim asuhan Carlo Ancelotti. Mereka mungkin tidak berada di puncak La Liga. Kehormatan itu saat ini dipegang Atletico Madrid. Tetapi mereka hanya tertinggal 1 poin. Dan mereka sama sekali tidak dapat dikesampingkan di Liga Champions setelah meraih kemenangan tandang yang menentukan di Atalanta. Tetap saja, ini adalah bulan Januari yang aneh untuk dihadapi. Madrid untuk sementara sukses menyelamatkan musim mereka, tetapi mereka tidak memiliki kedalaman yang sama seperti sebelumnya. Cedera lutut serius yang dialami oleh Dani Carvajal dan Eder Militao telah menggagalkan pertahanan mereka. Untuk pertama kalinya, Madrid mungkin harus melakukan beberapa hal pada Januari. Namun, itu tidak berarti mereka harus mengeluarkan banyak uang. Sebaliknya, ini adalah masalah penyesuaian. Beberapa pinjaman, mungkin, termasuk nama besar, dan keputusan agen bebas yang penting bisa jadi cukup bagus untuk mendorong mereka kembali ke jajaran elit Eropa, baik saat ini maupun di masa mendatang. Minggir dulu, supporter Liverpool, semua pertanda mengarah pada Trent Alexander-Arnold yang akan mengenakan seragam Madrid musim depan, tak seperti rekan setimnya di The Reds yang kontraknya akan segera berakhir. Alexander-Arnold ini berada di tahun-tahun terbaiknya, dan memiliki minimal 5 musim tersisa di level teratas. Bek kanan itu telah dikaitkan dengan Madrid selama beberapa waktu, dan bukan rahasia lagi bahwa Los Blancos menginginkannya. Dia juga akan cocok. Umpannya yang lancar dan kemampuannya untuk melempar bola diagonal panjang berpotensi menghasilkan keajaiban dengan kecepatan Mbappe dan Vinicius Junior di lini depan. Satu-satunya kekhawatiran bagi Ancelotti dan petinggi Madrid adalah perubahan haluan seperti yang terjadi pada Steven Gerrard, yang akhirnya memutuskan bertahan, 20 tahun lalu. Saat itu, Gerrard tidak tertarik dengan Chelsea, segalanya tampak mengarah pada kepindahan. Namun kemudian terjadi perubahan haluan dan ia menjuarai Liga Champions, yang lantas cukup untuk membuatnya tetap bertahan di Merseyside. Intinya, Madrid harus memastikan kepindahan ini terjadi dengan membuat perjanjian prakontrak, sebelum Alexander-Arnold berpikir 2 kali setelah mengklaim gelar Liga Primer di akhir musim. Rekrut pelapis bek tengah Madrid tidak dapat melakukan apapun untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis cedera yang mengguncang lini belakang mereka musim ini. Cedera lutut yang parah pada Carvajal, lalu Militao, tidak dapat dicegah. Namun, ada beberapa desas-desus musim panas lalu bahwa Los Blancos seharusnya bisa mendatangkan bek veteran tambahan, terutama setelah kapten klub Nacho hengkang. Dan setelah ia tidak digantikan, Madrid harus berjuang keras mencari jawaban. Antonio Rudiger tampil solid seperti yang diharapkan, tetapi di sampingnya ada beberapa pilihan yang bergiliran. Raul Asensio tampil mengesankan di beberapa momen, tetapi Ancelotti tampaknya enggan membiarkan lulusan akademi lepas kendali dalam pertandingan besar. Aurelien Tchouameni, lebih lanjut tentangnya nanti, juga gagal meyakinkan di lini belakang. Ia memang bukan bek alami. Dan dengan David Alaba yang masih belum pulih dari cedera lutut seriusnya sendiri, tidak ada pilihan langsung untuk pengganti internal. Jadi, satu-satunya pilihan adalah mencari pemain yang ada di luar sana. Ada beberapa rumor perihal Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen, tetapi kesepakatan jangka pendek untuknya mungkin sulit. Dean Huijsen dari Bournemouth juga muncul, meskipun ia mungkin tidak memiliki pengalaman yang dibutuhkan. Apapun yang terjadi, Los Blancos perlu melakukan sesuatu. Pinjamkan Endrick ke klub lain. Kedatangan Endrick dengan prospek mentereng tidak bisa dikatakan gagal, tetapi juga tidak benar-benar berhasil. Keputusan menghabiskan begitu banyak uang untuk seorang remaja selalu tampak aneh ketika jelas bahwa Mbappe akan direkrut untuk bermain di posisi yang sama. Kesulitan berkembang tidak dapat dihindari, tetapi anak itu setidaknya membutuhkan beberapa menit untuk benar-benar mekar. Sebaliknya, Endrick hanya memainkan sedikit menit, menunjukkan potensinya yang luar biasa secara sekilas. Benar-benar ada kilasan pemain hebat di sini,
Tetapi Madrid, saat ini, bukanlah tempat baginya untuk berkembang. Jadi, bagaimana caranya bereaksi? Tindakan rasional di sini adalah peminjaman yang masuk akal, ke tempat di mana remaja itu dapat bermain sepak bola dengan cukup bebas dari tekanan, bisa ke tim papan tengah, misalnya, yang benar-benar membutuhkan penyerang dan suntikan energi muda, Sevilla, yang saat ini berada di posisi ke-14 di La Liga dan tanpa Jesus Navas, bisa menjadi pilihan yang solid. Melihat ke luar negeri, klub seperti Brighton, atau bahkan paket kejutan Liga Champions Brest mungkin bisa berhasil. Apapun pilihannya, selama pemain Brasil itu terhindar dari pertarungan degradasi dan dijamin mendapat menit bermain, ia patut mencoba meninggalkan Madrid selama 6 bulan ke depan. Mungkin itu satu-satunya pilihan bagi semua pihak. Perpanjang kontrak Modric lagi. Luka Modric bersikeras masih jago bermain sepak bola. Pemain Kroasia itu seharusnya sudah melewati masa keemasannya saat ini, dan meski kakinya tidak lagi lincah seperti dulu, Modric tetap menjadi pemain yang berpengaruh bagi Los Blancos. Menjadi starter mungkin lebih jarang, tetapi penampilannya selama 30 menit merupakan hal yang indah. Beberapa jeda vital dan ketenangannya sangat membantu Madrid. Masa depannya telah menjadi bahan spekulasi selama beberapa waktu. Diasumsikan bahwa ia akan pergi pada saat yang sama dengan Toni Kroos, yang pensiun pada akhir musim 2023/24. Sejak itu, kepindahan ke Liga Pro Saudi telah digulirkan, sementara spekulasi ke MLS sesekali muncul. Tetapi keduanya tidak sepenuhnya benar. Setidaknya, belum. Madrid menunjukkan perbaikan begitu musim berjalan, tetapi masih sangat kekurangan pemain veteran untuk membantu mencapai garis finish. Itu tidak akan berubah secara ajaib dalam 18 bulan. Jual Tchouaméni, asal harganya cocok. Tchouaméni adalah rekrutan yang aneh. Tentu, Real membutuhkan pemain nomor 6 untuk menggantikan Casemiro yang hengkang. Namun, apakah pemain ini jawabannya? Sosok Prancis ini terkadang adalah pesepak bola yang hebat, seorang takler yang fantastis yang dapat membaca permainan dengan baik. Ia dapat memilih umpan, menguasai ruang, dan menghentikan serangan balik. Namun, ia tidak pernah benar-benar nyetel di Madrid, entah karena ia kurang lancar dalam distribusi bola, atau terhambat oleh kesalahan individu. Pemain internasional Prancis itu tampak tidak dimanfaatkan dengan baik, dan tidak mampu bermain maksimal. Los Blancos, pada kenyataannya, lebih baik jika Eduardo Camavinga berada di posisinya. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang? Sebelum Milito mengalami cedera ACL, ini adalah keputusan yang tepat. Menjual Tchouaméni, sekarang, segalanya menjadi sedikit lebih rumit. Ia dibutuhkan untuk pertahanan. Tetapi jika semuanya berjalan lancar di sini, bek tengah datang dan uang yang tepat masuk, Tchouaméni seharusnya akan segera pergi. Mungkin yang satu itu sulit terjadi pada bulan Januari. Berjudi pada Davies, ini adalah rumor yang tidak akan hilang begitu saja. Konsensusnya, saat ini, adalah bahwa Alphonso Davies mungkin tersedia pada musim panas mendatang. Pembicaraan kontrak dilaporkan sedang berlangsung dengan Bayer, dan ada desas-desus bahwa kesepakatan mungkin tercapai di satu titik. Namun, cerita yang sama telah disampaikan selama hampir 2 tahun lamanya. Dengan kata lain, tidak seorang pun tampaknya benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, Davies kerap dikaitkan dengan Madrid. Ia adalah bakat muda yang menarik, yang telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain kelas dunia. Ia akan menjual banyak jersey, dan menawarkan peningkatan langsung di posisi yang dibutuhkan. Mudah, bukan? Semua ini tentu saja mengasumsikan bahwa Bayer bersedia menjual. Dan klub Bavaria itu berada dalam posisi yang sulit, tidak seperti Alexander Arnold, tidak ada banyak ikatan emosional di sini. Bayer mungkin tidak begitu senang membiarkan kontraknya berakhir. Davies adalah aset yang berharga, dan jika ia tidak menandatangani kontrak baru, mereka mungkin harus menjualnya dengan harga yang tepat. Setidaknya, Madrid seharusnya tertarik padanya.